C. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang hasil dari praktikum ilmu pemulihan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu sifat pada masing-masing individu dalam suatu populasi. Nilai duga heritabilitas menunjukkan apakah suatu karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui sejauh mana karakter tersebut dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya. Korelasi genetik adalah korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen aditif atau nilai pemuliaan antara dua atau lebih sifat. Sedangkan korelasi lingkungan mencakup pengaruh lingkungan dan pengaruh gen non-aditif. Dengan mengetahui korelasi genetik, kita dapat menaksir perubahan apa yang akan terjadi pada suatu sifat apabila seleksi diterapkan pada sifat yang lain. Repeatabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui daya ulang atau pengulangan produksi suatu sifat yang sama yang dimiliki oleh ternak. Perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini penting dilakukan untuk membantu dan menentukan dalam proses seleksi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan mutu genetik. Sehingga perhitungan tersebut bertujuan untuk mengetahui angka pewarisan sifat atau heritabilitas dalam rangka mengetahui kemampuan tetua dalam menurunkan kesamaan sifat kepada keturunannya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ilmu reproduksi ternak ini yang mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antara lain adalah agar praktikan dapat mengetahui tentang pengertian serta fungsi dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, juga agar praktikan dapat melakukan perhitungan terhadap nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini antara lain adalah praktikan menjadi dapat mengetahui tentang pengertian serta fungsi dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, praktikan juga dapat melakukan perhitungan terhadap nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dalam praktikum ilmu pemulihan ternak ini, saya mengambil contoh soal tentang data produksi telur burung puyuh yang meliputi data IBT dan berat telur. Untuk perhitungan heritabilitas yang pertama, saya menggunakan data indeks bentuk telur 1 yang mana bisa dilihat pada gambar. Langkah pertama dalam perhitungan nilai heritabilitas adalah mencari faktor koreksi. Faktor koreksi dapat diperoleh dari rumus FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N titik. Selanjutnya yang dilakukan adalah mencari nilai JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan yang diperoleh dengan rumus JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per NI min FK. Selanjutnya adalah dicari nilai JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, yaitu JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI. Selanjutnya dicari nilai derajat bebas antar pejantan atau DBS yang diperoleh dari DBS sama dengan S min I, di mana S sama dengan jumlah pejantan. Selanjutnya dicari DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan yang diperoleh dengan rumus DBW sama dengan N titik min S. Selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang dapat diperoleh dari rumus KTS sama dengan JKS per DBS. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yang diperoleh dengan KTW sama dengan JKW per DBW. Selanjutnya dicari nilai kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W atau KTHW yang mana nilainya sama dengan KTW. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S atau KTHS yang dapat diperoleh dengan rumus KTS min KTW per K. Terakhir, kita mencari nilai heritabilitas yang dapat diperoleh dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 ragam S per ragam S plus ragam W.
Data-data yang telah diperoleh tadi selanjutnya disusun ke dalam daftar sidik ragam yang dapat dilihat pada gambar. Nah, nilai heritabilitas IBT1 yang diperoleh yaitu sebesar 0,06 atau 6%. Nah, nilai heritabilitas IBT1 ini termasuk ke dalam kelompok rendah dalam rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1 yang artinya ternak tersebut memiliki penampilan kurang baik dan cenderung menghasilkan keturunan yang kurang baik pula. Rendahnya nilai heritabilitas tersebut dapat disebabkan oleh tingginya keragaman genetik yang dimiliki serta dapat disebabkan karena adanya perubahan ragam genetik dan komposisi ternak karena perbedaan waktu perhitungan dan populasi. Selanjutnya adalah menghitung nilai heritabilitas berat telur 1 yang mana data rekapitulasinya dapat dilihat pada gambar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan nilai heritabilitas berat telur 1 relatif sama dengan perhitungan heritabilitas IBT1 yang mana diperoleh dengan cara pertama mencari faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang dapat diperoleh dari JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per NI min FK. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar pejantan. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dapat diperoleh dengan JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI. Selanjutnya, derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dapat diperoleh dengan DBS sama dengan S min I. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang dapat diperoleh dengan nilai DBW sama dengan N titik min S. Selanjutnya, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dapat diperoleh dengan nilai KTS sama dengan JKS per DBS. Selanjutnya, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dapat diperoleh dengan KTW sama dengan JKW per DBW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W dapat diperoleh dengan nilai yang sama dengan KTW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S dapat diperoleh dengan rumus KTS min KTW per K. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai heritabilitas berat telur dapat diperoleh dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 ragam S per ragam S plus ragam W. Data-data yang telah diperoleh kemudian disusun menjadi tabel dalam daftar sidik ragam yang dapat dilihat pada gambar. Nah, nilai heritabilitas bobot telur 1 yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu 0,026, yang mana nilai heritabilitas tersebut termasuk ke dalam kelompok rendah dalam rentang nilai 0 sampai 1, yang artinya memiliki penampilan yang kurang baik dan cenderung menghasilkan keturunan yang kurang baik pula. Rendahnya nilai tersebut dapat disebabkan karena tingginya keragaman genetik yang dimiliki oleh ternak serta karena adanya perubahan ragam genetik dan komposisi ternak karena perbedaan waktu perhitungan dan populasi. Selanjutnya adalah perhitungan korelasi genetik antara IBT1 dengan berat telur 1. Data rekapitulasinya dapat dilihat dalam tabel dalam gambar. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung korelasi genetik adalah yang pertama, menentukan faktor koreksi yang dapat diperoleh dari rumus X titik 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 kali Y titik titik per N. Selanjutnya, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dapat diperoleh dengan rumus JHKS sama dengan sigma I XI YI per NI min FK. Selanjutnya adalah mencari nilai JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK min sigma I YI per NI. Selanjutnya dicari nilai derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dapat diperoleh dengan rumus
DBS sama dengan S-1. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dapat diperoleh dengan rumus N titik min S. Selanjutnya, hasil kari rata-rata antar pejantan atau HKRS diperoleh dengan rumus JHKS per DBS. Selanjutnya, menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, yaitu diperoleh dengan rumus JHKW per DBW. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW nilainya sama dengan HKRW atau biasa disebut dengan COV-W. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRS dapat diperoleh dengan nilai HKRS min HKRW per K. Terakhir adalah menghitung nilai korelasi genetik yang dapat diperoleh dari rumus RG sama dengan 4 COV-S per akar dari 4 ragam SX dikali 4 ragam XY. Data-data tersebut kemudian disusun dalam tabel daftar sidik ragam pada gambar. Nilai korelasi genetik antara IBT1 dengan bobot telur 1 diperoleh nilai 17,53 yang merupakan nilai yang sangat tinggi dan melebihi batas rentang korelasi genetik yaitu minus 1 sampai plus 1. Dari rentang tersebut, nilai korelasi genetik yang diperoleh melampaui nilai batas koefisien korelasi. Hal ini dapat dikarenakan karena rendahnya nilai heritabilitas. Selanjutnya adalah repeatabilitas antar kelas. Data rekapitulasi nilai repeatabilitas antar kelas dapat dilihat pada gambar. Pada perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas yang dilakukan adalah langsung memasukkan data-data yang diperoleh ke dalam rumus, yaitu R sama dengan sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per R. Nilai repeatabilitas antar kelas yang diperoleh dari perhitungan yaitu senilai 0,056. Rentang nilai untuk heritabilitas sendiri adalah 0 sampai 1. Berdasarkan rentang nilai tersebut, nilai repeatabilitas yang diperoleh tersebut tergolong ke dalam kategori rendah, yang artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi yang sama pada keturunan selanjutnya adalah sangat rendah. Faktor ini dikarenakan waktu, metode pengamatan, dan lingkungan yang kurang sesuai. Selanjutnya adalah perhitungan repeatabilitas dalam kelas berat telur. Data rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel. Perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dilakukan dengan yang pertama, mencari nilai faktor koreksi, yaitu FK yang dapat diperoleh dengan rumus FK sama dengan Y titik kuadrat per M. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang dapat diperoleh dengan rumus sigma I YI kuadrat per MI min FK. Selanjutnya, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dapat diperoleh dengan sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ min sigma I, YI kuadrat per MI. Selanjutnya, derajat bebas antar individu atau DBB dapat diperoleh dengan N-1. Selanjutnya, derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dapat diperoleh dengan N dalam kurung MI-1. Kuadrat tengah antar individu atau KTB dapat diperoleh dengan nilai KTB sama dengan JKB per DBB. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu dapat diperoleh dengan KTW sama dengan JKW per DBW. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W dapat diperoleh dengan nilai yang sama dengan KTW, yaitu JKW per DBW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B dapat diperoleh dengan rumus KTB min KTW per K. Yang terakhir adalah nilai repeatabilitas, yaitu R dapat diperoleh dengan rumus R sama dengan ragam B per ragam B plus ragam W.
Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam pada tabel berikut. Nilai repeatabilitas dalam kelas berat telur yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah senilai 0,02. Sedangkan rentang nilai untuk repeatabilitas adalah 0 sampai 1. Berdasarkan rentang nilai tersebut, nilai repeatabilitas tergolong ke dalam kategori rendah, yang artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi yang sama sangat rendah. Hal ini dapat dikarenakan oleh waktu, metode pengamatan, dan lingkungan yang kurang sesuai. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini adalah nilai heritabilitas indeks bentuk telur atau IBT1 yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu 0,06 dan nilai heritabilitas berat telur 1 dari hasil perhitungan diperoleh yaitu 0,026, termasuk ke dalam kelompok rendah, yang artinya ternak memiliki penampilan yang kurang baik dan cenderung menghasilkan keturunan yang kurang baik pula. Nilai korelasi genetik antara IBT1 dengan bobot telur 1 diperoleh nilai 17,53 yang merupakan nilai yang sangat tinggi dan melebihi batas rentang nilai korelasi genetik. Nilai repeatabilitas yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu nilai repeatabilitas antar kelas IBT senilai 0,056, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas berat telur adalah 0,02. Nilai repeatabilitas tergolong ke dalam kategori yang rendah, yang artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi yang sama sangat rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ilmu pemeliharaan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.